Terima kasih telah mengundang saya acara hari ini. Mohon maaf, ini mungkin saya sekarang tidak di Jakarta, di Jogja, jadi ini maghribnya lebih awal. Nah, jadi mungkin nggak bisa terlalu lama, nanti kalau udah keburu maghrib ya saya upah dulu ya. Ya, tadi kita sudah dengarkan paparan Mbak Yunita, sebenarnya sudah bagus sekali, sudah banyak yang dibicarakan ya, adik-adikku sekalian. Pertama-tama saya juga memberikan apresiasi atas ketekunan kalian, kerja keras kalian untuk terus melakukan kaderisasi, juga memperkaya perspektif dari semua pengurus dan anggota PMII agar bisa terus menjadi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang mempunyai kegunaan bagi masyarakat, yang bisa membawa maslahah bagi masyarakat. Nah, saya tertarik dengan TOR yang kalian kirimkan, di mana kalian memberikan penekanan khusus kepada peran perempuan dalam masyarakat. Ya, walaupun yang hadir di sini banyak sekali laki-laki, kayaknya lebih dominan yang laki-laki ya, Mas Kiwa ya. Nah, itu menurut saya adalah sebuah hal yang sangat baik sekali. Dan ini juga hal yang saya ingin apresiasi, karena temanya perempuan, tetapi di sini banyak sekali laki-laki yang hadir. Nah, kalau di UN, di PBB, itu ada sebuah gerakan yang namanya He for She. Ya, dia laki-laki untuk perempuan. Ya. Nah, He for She. Banyak sekali pemimpin-pemimpin dunia, banyak sekali public figure dan lain sebagainya yang sudah menjadi bagian dari He for She. Nah, sekarang kalian semua bisa mengatakan bahwa saya juga adalah seorang yang ikut dalam bagian He for She. Sekalian juga adalah pejuang He for She, gitu ya. Nah, mulai dari Pangeran William, mulai dari Ronaldo, mulai dari kalau di Indonesia Pak Jokowi, itu semua ikut bagian ini. Ya, jadi isinya orang-orang keren semua. Nah, makanya kalau kalian mau lebih keren lagi ya memang harus menjadi orang yang mendukung gerakan gender equality atau kesetaraan gender. Kenapa harus didukung? Kan gitu pertanyaannya. Ya. Mungkin sudah mengerti bahwa gender equality itu banyak sekali dampak-dampak positifnya. Banyak sekali dampak positifnya bukan cuma ke perempuan, tetapi juga ke seluruh masyarakat, termasuk ke laki-laki. Nah, misalnya apa? Ketika ada kesetaraan gender, maka masyarakatnya lebih sehat dan lebih aman. Angka kekerasan menurun, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Lalu ada lagi hal yang lebih luar biasa, yaitu ada peningkatan GDP atau pendapatan sebuah negara. Ya, itu bisa triliunan lebih, billions of dollars katanya ya, triliunan. Income dari sebuah negara, pendapatan negara meningkat. Ketika pendapatan negara meningkat, maka kesejahteraan rakyat juga pasti meningkat. Infrastruktur lebih banyak bisa dibangun, sekolah lebih banyak bisa dibangun, beasiswa lebih banyak bisa diberikan, rumah sakit lebih banyak dibangun, kemudian infrastruktur kayak listrik dan lain sebagainya. Banyak daerah yang akan lebih punya akses terhadap listrik, internet, dan lain sebagainya, karena negara bisa menyediakan itu semua. Jadi perannya perempuan itu luar biasa di sana, karena bisa meningkatkan pendapatan negara. Bahkan kalau kita tarik lagi ke skop yang lebih kecil, ke skop mikro, misalnya ini perusahaan, ya. Perusahaan itu kalau ada decision making levelnya, atau orang-orang yang mengambil keputusan di perusahaan itu, ya, diisi banyak perempuan. Ya, misalnya katakanlah ditingkatkanlah sampai 30% gitu ya, orang-orang yang membuat keputusan dalam perusahaan. Misalnya siapa sih? Dewan direksi, dewan komisaris, vice president, dan lain sebagainya dalam perusahaan nih. Maka perusahaan itu keuntungannya pasti akan meningkat sampai 15%. Datanya seperti itu. Jadi kalau perempuan disertakan dalam posisi pengambil keputusan yang tinggi, maka kesejahteraan selalu lebih meningkat. Nah, ini zamannya COVID ini kelihatan juga kan, negara-negara yang pemimpinnya perempuan
cenderung lebih mampu mengatasi tantangan yang dibawa oleh COVID bila dibandingkan dengan negara-negara yang pemimpinnya laki-laki. Yang contoh paling ekstrimnya antara Angela Merkel sama Donald Trump. Beda banget. Amerika hancur-hancuran sekarang. Di sana jutaan orang terkena COVID, ya. Sementara Jerman tidak. Bahkan rumah sakitnya masih kosong. Banyak sekali rumah sakit kosong, kemudian malah mampu menerima pasien dari negara lain, dari Italia, dari mana-mana dibawa ke sana. Karena penanganan pemerintahnya yang luar biasa. Ini dampak dari kepemimpinan kepemimpinan perempuan. Nah, lalu dengan segala macam hal yang tadi sudah kita dengarkan ya, bahwa banyak keuntungan yang bisa didapatkan kalau pelibatan perempuan lebih masif lagi dalam masyarakat. Kenapa kok perempuan nggak dilibatkan lebih banyak? Itu pertanyaannya. Ya, karena masih banyak challenge-nya atau tantangannya. Apa sih tantangannya? Apa saja? Ya, tantangannya bahwa masih ada yang namanya gender employment gap. Antara laki-laki sama perempuan gajinya beda, padahal pekerjaannya sama. Itu yang namanya gap, atau ada jarak antara pendapatan yang diperoleh laki-laki dan perempuan. Kalau di negara-negara maju bisa sampai 30%. Bayangkan, jadi kerjanya sama, tapi dapat gajinya beda, mau nggak? Ya nggak mau toh. Nah, dan itu kemudian berpengaruh terhadap berbagai macam hal tadi yang saya katakan tadi. Perempuan jadi lebih ogah kerja dan lain sebagainya. Yang kedua, perempuan itu masih terbebani dengan yang namanya unpaid care work. Apa sih itu? Jadi masih ada pembagian tugas domestik yang tidak setara. Tugas-tugas domestik tetap dibebankan kepada perempuan walaupun dia bekerja. Padahal, dan itu tidak dibayar. Padahal bayangkan kalau perempuan itu dibayar atas tenaga yang dikeluarkannya. Saya pernah sekolah di luar negeri. Kadang-kadang kalau lagi sibuk banget nggak sempat bersihin rumah, atau nggak sempat cuci-cuci, atau nggak sempat ngapa-ngapain ya, iseng sekali-sekali kemudian saya cari orang untuk bersihin rumah, bantu-bantu. Apalagi lagi musim ujian, waduh, cucian numpuk, cuci piring juga, aduh sudah bikin inilah. Pokoknya ngalang-ngalain anak-anak PMII tempat kosnya lah, kira-kira gitu ya. Nah, akhirnya kemudian cari orang untuk bersihkan rumah. Kalian tahu berapa bayarnya per jam untuk bersihin rumah di sana? Itu kira-kira $60 sejam. $60 itu ya sekarang sekitar 800.000 sejam. Nah, bayangkan kalau hal yang sama kalian terapkan kepada ibu kalian yang setiap hari bikinin sarapan. Coba kalau kalian gaji ibu kalian, berapa itu bayarnya? Kemudian ibu kalian nyuci, nyetrika, itu biasanya beda lagi yang nyuci sama nyetrika di luar negeri. Belum lagi pengasuh anak, wah lebih mahal lagi, bisa $100 per jam. Makanya di luar negeri itu ada anak-anak yang umur 15 tahun, umur 17 tahun, ya masih SMA, dia kerja jadi babysitter. Pulang sekolah dia bantu tetangganya untuk bantuin lah anak, jagain anaknya. Ya, nah, anak tetangga, bayarannya tinggi banget soalnya. Nah, bayangkan, kalau ini semua beban yang dibawa oleh perempuan ini kemudian dimonetize ya, dimonetize atau dihitung dalam bentuk uang. Mampu nggak itu keluarga bayar perempuan atau ibu atau adik atau kakak kalian perempuan yang kerja di rumah? Nggak mungkin. Jadi nanti kalau kalian juga sudah punya istri, ya, di sini pada masih jomblo semua atau sudah ini? Ada yang sudah berkeluarga? Jomblo mahasiswa ini. Oh, masih jomblo semua ya? Jomblo dan bangga gitu ya? Jomblo bahagia. Jadi para jojoba ini, kalau kalian nanti sudah punya istri, jangan lupa kalau kalian kemudian mau menggaji istri kalian itu seperti apa? Nggak mungkin bisa. Ya, nah jadi disinilah dibutuhkan yang namanya ada rasa empati.
Dan kalau di negara maju, ini sudah nggak boleh. Makanya kalau di sana yang namanya ayah dan ibu sama-sama melakukan tugas rumah tangga dibagi dua. Biasa aja bapaknya cuci piring, bapaknya ikut nyetrika itu biasa, bersihin rumah biasa. Atau dibagi antara mereka, yang mau bersihin rumah siapa, yang mau nyapu halaman siapa, apalagi kalau lagi salju, terus yang nyerok saljunya siapa, sesuai kesepakatan. Tetapi bahwa beban rumah tangga dibagi dua. Nah ini hambatan, salah satu hambatan yang masih ada pada perempuan, yaitu diberikan beban untuk domestik, yang melaksanakan tugas-tugas domestik tanpa ada apresiasi dari sekelilingnya. Nah itu. Terus yang ketiga ada lagi tantangan yang berbeda yang dialami perempuan. Tantangan lainnya apa sih? Tantangan yang lainnya adalah norma-norma, baik norma sosial, bahkan kadang-kadang adalah aturan-aturan hukum yang sangat menghambat perempuan untuk bisa mencapai potensi maksimalnya. Misalnya apa? Oh, misalnya salah kaprah, perempuan nggak boleh begini, perempuan nggak boleh begitu, perempuan nggak boleh jadi pemimpin, perempuan tempatnya di dapur sumur kasur, perempuan itu kodratnya. Nah, ini ngomongannya kodratnya. Ya, kodratnya adalah di rumah saja. Nah, sekarang saya mau ngajak adik-adik untuk bicara soal kodrat, konsep kodrat. Ya, konsep kodrat itu kita selama ini banyak yang salah kaprah, memahami bahwa ini adalah sesuatu yang atau gini. Kodrat ya, kalau kita bicara soal kodrat. Definisi kodrat saya ingin menyamakan persepsi dulu. Kodrat itu adalah sesuatu yang datangnya dari Yang Maha Kuasa. Setuju nggak kalau itu? Setuju nggak? Setuju. Setuju. Kalau yang datangnya dari Yang Maha Kuasa, artinya kita manusia ini tidak punya kemampuan untuk mengubahnya. Karena ini sesuatu yang given, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kalau sudah datangnya dari Yang Maha Kuasa, artinya ya sudah mau gimana manusia harus menerimanya. Nah, apa sih yang kemudian membuat perempuan dan laki-laki itu kodratnya itu berbeda? Dan kodrat seperti apa yang datangnya dari Yang Maha Kuasa yang membedakan laki-laki dan perempuan? Nah, kodrat perempuan yang datangnya dari Yang Maha Kuasa itu ada 4. Ya, ini hanya 4 ini saja yang tidak ada pada diri laki-laki, hanya ada dalam diri perempuan, makanya namanya kodrat. Yang pertama itu bahwa perempuan itu bisa menstruasi. Laki-laki bisa nggak? Nggak bisa. Karena itulah namanya kodrat. Ya, kodrat perempuan. Kemudian perempuan hamil. Laki-laki bisa hamil nggak? Tidak. Maka ini namanya kodratnya perempuan hamil itu. Kemudian perempuan bisa melahirkan. Laki-laki bisa melahirkan nggak? Tidak bisa. Berarti kodratnya laki-laki tidak untuk melahirkan. Dan kemudian yang keempat adalah menyusui. Nah, yang namanya kodrat ya 4 ini. Karena ini yang datangnya dari Yang Maha Kuasa. Kalau yang di luar 4 ini, namanya kodrat bukan? Bukan. Kalau di luar 4 ini namanya adalah konstruksi sosial atau aturan main yang dibikin oleh manusia. Nah, kalau sudah aturan main yang dibikin oleh manusia, bisa diubah nggak? Bisa diubah nggak? Bisa diubah sesuai kesepakatan. Nah, jadi yang namanya dapur sumur kasur masuk dalam kodrat nggak? Tidak. Tidak. Karena laki-laki pun boleh ngulek sambel. Tidak. Boleh. Suami saya paling jago kalau bikin pecel terong. Dan suami saya jauh lebih pinter dari saya kalau soal masak-masak. Boleh. Oh. Kalau saya yang masak, maka seluruh rumah langsung bilang Masya Allah gitu. Karena saking nggak enaknya. Nah, gitu ya. Jadi, demikian juga soal kalau kita lihat profesi-profesi chef atau pemasak profesional di dunia, rata-rata isinya laki semua. Nah, jadi ini bukan kodrat.
Memasak itu bukan kodrat perempuan, karena laki-laki juga bisa bahkan lebih jago lagi dari perempuan. Sumur, kasur juga bukan kodratnya perempuan. Artinya urusan-urusan domestik bukan urusannya perempuan saja, tetapi juga menjadi urusannya laki-laki. Nah, namun masyarakat kita masih sangat terjebak pada konstruksi sosial yang keliru tadi, makanya memberikan beban double kepada perempuan. Oke, perempuan boleh kerja, tapi ya urusan rumah ya urusono juga, kamu urusin juga, tanpa pasangannya mencoba untuk ikut meringankan bebannya. Nah, itu menjadi hambatan bagi perempuan untuk bisa mencapai potensinya secara maksimal. Nah, konstruksi sosial itu yang sekarang berhubungan terutama dengan kodrat-kodrat tadi, kodrat yang keliru ya, konsepsi kodrat yang salah atau misconception ya, malah justru ya, konsepsi yang keliru itu melahirkan banyak diskriminasi, banyak perlakuan tidak adil, beban-beban, bukan cuma terhadap perempuan, tetapi juga terhadap laki-laki. Loh, kok terhadap laki-laki juga gimana sih? Ya, begini, laki-laki pun menjadi korban dari kesalahan persepsi tentang kodrat tadi. Kodratnya laki-laki untuk menjadi jantan. Kodratnya laki-laki tidak boleh menangis katanya. Ini keliru semua. Lah Allah sudah memberikan air mata kok. Jadi kalau laki-laki mau menangis nggak apa-apa, bukan berarti dia cengeng. Baik laki-laki dan perempuan sama-sama punya air mata. Artinya itu bukan kodrat. Bukan kodrat perempuan, bukan kodrat laki-laki. Bukan menangis, bukan kodrat perempuan. Bukan masuk ke situ. Nah, demikian juga mencari nafkah. Ya, Nabi Muhammad SAW saja dulu punya bos perempuan. Ya kan? Jadi ya biasa aja, apalagi dalam Islam. Dalam Islam perempuan itu luar biasa sekali dimuliakannya. Dan salah satu revolusi mental yang dibawa oleh Islam adalah tentang perempuan dalam masyarakat. Dalam masyarakat jahiliyah, sebelum Islam turun, itu perempuan adalah barang yang diwariskan. Tapi setelah adanya Islam, perempuan bisa menuntut harta warisan. Itu luar biasa sekali revolusinya. Nggak ada dalam peradaban sejarah-sejarah bangsa lain yang serevolusioner Islam. Dalam menempatkan perempuan dalam posisi yang terhormat. Nah, jadi kalau sekarang ada orang justru mengungkung perempuan dalam posisi subordinat, itu justru nggak ngerti ajaran Islam yang sesungguhnya, prinsip-prinsip Islam yang sesungguhnya. Nah, gitu. Jadi, nah laki-laki juga sama. Kalau misalnya apa yang saya katakan tadi jadi korban ya, kalau kita masih berpegang pada konsepsi yang keliru tentang kodrat bahwa laki-laki harus mencari nafkah, perempuan yang di rumah. Nah, zamannya sekarang ini sudah berubah semua. Banyak lapangan pekerjaan justru yang memerlukan kemampuan yang ada di dalam diri perempuan secara intrinsik ya. Mungkin perempuan lebih punya kemampuan ya. Nah, kemudian banyak pekerjaan lari ke perempuan. Bapaknya kemudian misalnya apa namanya di PHK atau pekerjaannya atau apa namanya pabriknya tutup dan lain sebagainya. Kalau kita masih terjebak pada pola pikir yang lama, di mana laki-laki harus mencari nafkah dan perempuan yang bekerja di rumah, kasihan bapaknya. Karena dianggap bukan orang yang jantan. Tidak cukup laki-laki menjadi laki-laki, karena tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga, katanya. Padahal nggak mesti begitu juga. Kalau kemudian sudah kesepakatan dalam keluarga bahwa yang mencari nafkah ibunya, nggak masalah. Tidak perlu ada stigma tertentu dalam keluarga tersebut. Ini artinya kesepakatan. Dalam keluarga saya beruntung sekali ya bahwa kami dibesarkan dalam suasana di mana ada kesetaraan gender yang dipraktekkan, nggak diomongin lagi, langsung dipraktekkan. Kata ibu saya dulu waktu kami kecil, waktu saya bayi, Gus Dur itu kalau anak si bayi Yeni ini nangis, kata ibu saya, yang bangun ngambil bayi Yeni ini dari box bayi untuk dibawa ke ibu saya, itu bapak. Jadi kalau bayi nangis, bayi kan tidur di box supaya nggak supaya lebih aman gitu ya. Nah, orang tua tidur di kasur di sebelahnya. Bayinya nangis,
Yang bangun siapa? Ibu apa bapak? Gus Dur yang bangun. Bayinya diambil, dikasihkan ke ibu saya, disusui, setelah selesai dikembalikan lagi. Dari kecil kami biasa lihat Gus Dur itu nyuci piring, itu biasa. Nah, dan apakah kemudian Gus Dur menjadi bukan laki-laki yang jantan, tidak laki-laki, tidak. Padahal ya Gus Dur sebagai orang yang ya dari dulu sudah aktivis kemanusiaan, hidupnya untuk umat, hidupnya sibuk. Kalau nggak ada ibu saya, mungkin kami ini nggak pernah punya yang namanya TV, kulkas, dan lain sebagainya. Karena ibu saya membantu nafkahnya bapak. Nah, jadi biasa ya bahwa ada kesetaraan gender dalam keluarga itu biasa sekali, bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau sekarang orang masih ribut-ribut soal kesetaraan gender, buat kami itu kuno sekali. Nah, ini saya ceritakan supaya adik-adikku PMI ini bisa justru menjadi orang-orang yang menjadi penerang di masyarakat kita. Ya, orang-orang yang menjadi toladan. Muslim di seluruh dunia saat ini mendapatkan stigma yang negatif. Seolah-olah kita itu perempuan Muslim itu tertindas. Seolah-olah kita itu memaksakan kehendak kepada perempuan Muslim, ya. Terutama di negara-negara yang banyak non-Muslimnya, ada stigma seperti itu. Justru kalian punya tugas berat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa laki-laki Muslim itu adalah orang-orang yang sangat tercerahkan, enlightenment. Orang-orang yang menghargai kesetaraan gender, orang-orang yang bisa menghargai peran perempuan dalam masyarakat, yang mendorong dan mendukung peran perempuan dalam masyarakat, orang-orang yang mengerti bahwa antara laki-laki dan perempuan punya tugas dan kewajiban yang sama di masyarakat. Nah, kalau kalian bisa melaksanakan ini saja, hal kecil ini saja, saya rasa stigma terhadap Islam pelan-pelan akan mulai luntur. Jadi, mulai dari diri kita sendiri, kita praktekkan ya keadilan berpikir dari diri kita, dan kita praktekkan itu dalam kehidupan kecil kita dan dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk adik-adikku yang perempuan, seperti tadi saya katakan, ya, bahwa masih banyak problem miskonsepsi tentang kodrat. Ini bukan cuma laki-laki yang mengalami, perempuan juga sama, ya. Perempuan percaya bahwa saya nggak pantas melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan laki-laki. Kata perempuan, aduh nggak enak nanti saya dianggapnya terlalu agresif. Aduh nggak enak nanti saya diomongin orang. Misalnya ada pemilihan Tunggu. Sini Kak. Ketua Senat dan lain sebagainya, atau pemilihan BEM dan lain sebagainya. Jarang sekali kita melihat kader-kader perempuan mau tampil. Nah, kenapa? Karena mereka berpikir ini ada yang namanya glass ceiling effect. Ada efek gelas kaca. Di atas kepala kita nih seolah-olah ada kaca yang memotong lompatan yang akan kita buat. Kita sudah takut duluan. Mau loncat, udah takut. Karena takut diomongin lah, takut ngambil resiko, dan lain sebagainya. Ini problem internal perempuan. Jangan takut untuk ambil resiko. Paling kan hasilnya cuma 2. Ketika kita melakukan sesuatu itu cuma 2. Ya. Hasilnya bisa gagal atau berhasil. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau gagal, ya coba lagi. Kan cuma itu dalam hidup. Nah, dan kita sudah melakukan proses seperti itu berulang-ulang dalam kehidupan kita. Ya, bayi dari kecil, coba kalau bayi mau belajar merangkak, mau belajar jalan, dia takut gagal. Dia baru mau berdiri, dia jatuh, terus dia trauma, nggak mau nyoba lagi. Kira-kira bisa jalan nggak? Nah, jadi saya minta kita semua menjadi bayi-bayi lagi, terutama adik-adikku perempuan. Ya, pecahkan kaca di atas kepala kita yang tidak terlihat itu, ambil resiko. Gagal nggak apa-apa, jadi seperti bayi.
Dan kalian yang laki-laki juga sama. Ada pemilihan ketua BEM di kampusnya masing-masing, ambil posisi. Kalau kalah gimana? Gak apa-apa. Dari kekalahan itu kalian bisa belajar sesuatu, bisa belajar strategi yang lebih baik lagi, bisa membantu nanti adik kelasnya untuk maju di babak berikutnya, bisa mengenal medan perjuangannya seperti apa. Jadi dari semua kegagalan selalu ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Kira-kira begitu mungkin dari saya ya. Jadi perempuan dan laki-laki punya tugas kesejarahan yang sama, punya tugas keumatan yang sama. Namun untuk bisa memaksimalkan tugas dan peran kesejahteraan tersebut harus ada kerjasama. Laki-laki dan perempuan harus saling mendukung. Laki-laki dan perempuan harus saling bekerja sama agar manfaatnya bisa lebih terasa di masyarakat kita.